فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayo wajah nanti beliau mendatangkan riwayat ma'asyiral anbiya. Lafaz yang lain ma'syarul anbiya, yaitu kita di pertengahan muka surat 398 dari Al-Bidayah wa Nihayah, masih terkait dengan pewarisan yang dimaksudkan oleh Nabi Zakaria adalah pewarisan kenabian dan kepemimpinan terhadap Bani Israel, bukan masalah harta. Kata beliau di sini, asani, dalil kedua, anna Tirmidzi rawahu bilafdin ya ummu sa'irul anbiya, bahwasanya Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis tersebut dengan lafaz yang meliputi semua nabi. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuras wa sahahah. Kami masyarakat atau jamaah para nabi tidak diwarisi. Ma'syar yaitu jamaah laha sya'nun wahid, kata para pensyarah, kumpulan yang memiliki karakter yang sama. As-salis, yang ketiga, anna dunya kanat ahqara indal anbiya min an yaknizulaha. Dunia itu terlalu hina di sisi para nabi, terlampau hina untuk mereka menimbunnya, sehingga mereka khawatir siapa yang mewarisi harta saya. Dunia terlalu hina di mata mereka untuk mereka memikirkan yang itu. Au yaltafitu ilaiha, atau menoleh kepada dunia tadi. Au yuhimmuhum amruha, atau urusan dunia itu sampai membuat humum mereka, menggundahkan mereka, membuat mereka gundah gulana misalkan. Hatta yas'alu al-aulada liyahuzuha ba'dahum, sehinggalah mereka meminta agar diberi anak yang akan meraupnya, yahuz, meraup, mengambilnya sepeninggal mereka, agar tidak diambil oleh klan yang lain misalkan. Dunia terlalu hina untuk para nabi memikir ke situ. Fa inna man la yasilu ila qaribin min manazilihim fi zahadah, karena orang yang tidak sampai kepada sesuatu yang dekat dari posisi mereka, posisi para nabi dalam masalah kezuhudan, istilahnya yang belum sampai level nabi aja tak sampai memikir macam itu. La yahtammu bihadzal miqdar, mereka tidaklah menumpukan perhatian pada kadar tadi. Ayyas ala waladan ayyakuna warisan lahu fiha, untuk meminta anak agar anak itu menjadi pewaris baginya dalam masalah keduniaan. Jelas orang-orang ahli zuhud, ahli sholah, mereka minta diberi anak bukan untuk memikirkan yang itu, memikirkan masalah siapa yang mewarisi harta saya setelah ini. Tidak mikir itu orang-orang yang zuhud. Ar-rabi', hujjah yang keempat, anna Zakaria alaihi salam kana najjaron ya'malu biyadih, bahwasanya Nabi Zakaria itu adalah tukang kayu. Beliau bekerja dengan tangan beliau. Wa ya'kulu min kasbiha, makan dari hasil kerja beliau tadi, kerja tangan beliau. Kama kana Dawud alaihi salam ya'kulu min kasbi yadih, sebagaimana dahulunya Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil kerja tangan beliau, bukan memanfaatkan kekuasaannya. Wal ghalib wala siyama man mithlu halil anbiya, dan yang dominan biasanya terutamanya orang yang seperti keadaan para nabi, annahu la yujhidu nafsahu fil amal, dia tidaklah memaksakan dirinya untuk bekerja, ijhadan, dengan pemaksaan yang yastafdilu minhu malan, yang menghasilkan harta yang lebih. Yastafdil, menghasilkan fudul, kelebihan harta. Tukang kayu paling berapa? Terutama di masa lampau ya, bukan syarikat kayu jati, mebel-mebel itu bukan.
yakunu dzakhiratan lah untuk menjadi simpanan baginya, yakhlufuhu man ba'dah, dan orang yang sepeninggalnya akan menggantikan dia. Hadza amrun bayyinun wadih, ini adalah perkara yang jelas dan terang, likulli man ta'ammalah, untuk setiap orang yang merenungkannya, bitadabburin wa tafahum, dengan mempelajari dan mencari pemahaman, insyaallah. Baik. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Yazid yakni Ibnu Harun, berarti siapa? Abu Khalid Al-Wasiti ya, imam min a'immatil muslimin. Amba'ana Hammad ibnu Salamah, Abu Salamah Hamad bin Salamah bin Dinar Al-Basri, asbatun nasfi Sabit an Sabit, Sabit bin Aslam Al-Bunani Al-Basri, Abu Muhammad, ahli ibadah dan ahli ya hadis ya, ma'ruf. Sampai dikatakan, kalau dikatakan besok adalah hari kiamat, dia tak akan mampu untuk menambah ibadah, menunjukkan saking penuhnya ibadah, gambaran dari muhadis ini. An Abi Rafi', wa alam, apakah ini Abi Rafi' maula Rasulullah? Tak tahu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an atau radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Zakaria najjara, Zakaria adalah tukang kayu. Wa hakadha rawahu Muslim, demikianlah diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Ibnu Majah min ghairi wajh, lebih dari satu sanad, an Hammad bin Salamah bih. Tayyib. Qauluhu wa Zakaria, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulam, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberimu kabar gembira dengan seorang anak lelaki, ismuhu Yahya, namanya adalah Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia, belum pernah kami menciptakan atau menjadikan untuknya yang menyamai dia sebelum ini, anak yang setara dengan dia. Mungkin dari beberapa sisi. Wa hadza mufassarun biqaulih, dan ini telah ditafsirkan dengan firman Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, tapi menukilkan ucapan kaum mukminin, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah zat yang akan mengumpulkan semua manusia pada suatu hari atau untuk suatu hari yang tiada kebimbangan di dalamnya. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak menyelisihi janjinya. Apa yang menjadi sisi pembahasan di sini? Apakah tidak menyelisihi janji? Ini ditafsirkan oleh ayat yang terakhir ini tadi. Maksudnya membahas apa akhirnya ya? Kita lanjutkan coba. Falamma busyira bil walad, tatkala Zakaria diberi kabar gembira tentang lahirnya anak, wa tahaqqaqa al bisyarata, yaitu dia yakin akan kabar gembira tadi, syara'a yasta'lim, mulailah beliau meminta alamat, ala wajhit ta'ajjub, atau meminta pemberitahuan mungkin dengan bentuk merasa kagum, bukan karena ragu tentunya. Tentang apa? Wujudal walad, yaitu meminta, yasta'lim, terkadang minta ilmu, terkadang meminta alamat tentang wujudnya anak itu. Wal halatu hadhi, dalam keadaan yang seperti ini, lahu, untuknya, qala rabbi anna yakunu li ghulam. Ini berarti apa? Meminta pengetahuan ya. Wahai Rabbku, bagaimana saya memiliki anak? Wa kanat imraati aqira, sementara istri saya itu mandul. Wa qad balagtu minal kibari itiya, dan saya sudah mencapai usia yang sangat tua renta. Ai kaifa yujadu waladun min syaikhin kabir, bagaimana akan didapatkan anak dari orang yang sudah tua renta? Qil, dikatakan kana umruhu idzak, umurnya ketika itu adalah sab'an wa sab'ina sanah, 77 tahun. Wal asbah wallahu a'lam, yang paling mirip wallahu a'lam annahu kana asanna min dzalik, dia lebih tua dari itu. Baik. Wa kanat imraati aqira, dan istri saya itu mandul, yakni wa kanat imraati fi hali syabibatiha aqiran la talid. Istri saya itu ketika masih muda saja, dia itu sudah mandul, dia tidak melahirkan. Wallahu a'lam. Kama qala al-Khalil, seperti ucapan
kekasih Allah yaitu Ibrahim, abasyartumuni ala ammasaniyal kibar fabima tubasyirun. Apakah kalian wahai para malaikat memberikan kabar gembira kepadaku dalam keadaan usia tua telah menimpa diriku? Tapi ini bahasa halus ya, masa yaitu menyentuh. Maka dengan apa kalian memberikan kabar gembira? Wa qalat Sarah, istri beliau Sarah berkata, ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Aduhai celaka aku. Apakah aku akan melahirkan sementara aku ini sudah sangat tua? Wa hadza ba'li syaikha, dan ini adalah suamiku dalam keadaan dia sudah tua juga. Inna hadza la syai'un ajib, sesungguhnya ini benar-benar perkara yang mengherankan. Qalu ata'jabina min amrillah. Para malaikat menjawab, apakah engkau wahai Sarah merasa heran dengan urusan Allah? Karena urusan Allah, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ini yaitu apa? Mubtada'nya mahdhuf ya. Hadza rahmatullah. Ini adalah rahmat Allah dan keberkahannya yang diberikan kepada kalian wahai ahlul bait. Rahmah dengan pola mufrad, tapi barakat didatangkan dengan pola jamak. Kata Ibnul Qayyim, ini sesuai dengan hakikat berkah, yaitu apa? Subutul khair wa nama'uhu. Pastinya kebaikan dan pertumbuhan kebaikan. Maka memang seringnya didatangkan dengan pola jamak barakat. Wahai ahlul bait, wahai keluarga ini, keluarga Nabi. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha mulia atau maha agung. Wa hakadza ujiba Zakaria alaihi salam. Demikian pula doa Nabi Zakaria alaihi salam dikabulkan. Qala lahul malak. Malaikat berkata, alladzi yuhi ilaihi, yang memberikan wahyu kepadanya, bi amrillah, dengan perintah Allah, berkata kepadanya, kadzalika qala rabbuk, demikianlah yang difirmankan oleh Rabbmu, huwa alayya hayyin, yaitu Rabbmu berfirman, perkara ini mudah saja bagiku. Hadza sahlun yasirun alaih, ini mudah dan senang untuk Allah. Wa qad khalaqtuka min qabl, sungguh aku telah menciptakan engkau sebelum ini, walam taku syai'a, dan engkau belum menjadi sesuatu. Qudratuhu aujadatka ba'da alam takun syai'an madkura, yaitu kemampuan Allah lah yang mewujudkan dirimu setelah engkau belum menjadi sesuatu yang layak disebut. Afala yujadu minka, maka apakah tidak didapatkan darimu waladan, yaitu anak. Wa in kunta syaikhan kabiran, walaupun engkau itu sudah tua renta, engkau yang tak ada aja jadi ada, apalagi sekedar membuat anak dari sesuatu yang ada, semuanya mudah saja. Ya, ini qiyas aulawi. Wa qala ta'ala fastajabnalah, Allah Ta'ala berfirman, maka kami kabulkan doa dia. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan untuknya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki untuknya istrinya. Dibuat jadi apa? Layak untuk mengandung. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka, para nabi dan keluarga mereka, senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka senantiasa berdoa, kata Syekhul Islam, yaitu beribadah kepada kami disertai dengan minat dan kecemasan. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka senantiasa khusyuk kepada kami. Thayyib. Ini baru ahli bait yang betul ya, bukan habib-habib yang tahu-tahu malas ibadah dengan alasan keluarga Nabi dijamin masuk surga. Siapa yang menjamin? Thayyib. Wa makna islahi zaujatih, makna diperbaikinya istrinya itu, annaha kanat la tahid, dia itu dahulunya tidak mampu haid. Fahadat, maka sekarang dia haid. Berarti apa? Memang rahimnya sudah mulai normal. Wakil, ada yang mengatakan kana fi lisaniha syai', dan ini Israiliyat, yaitu di dalam lidahnya ada sesuatu, yaitu bada'ah, kata-kata kasar. Ini tak sesuai dengan makom. Oh iya. Ini biasa Israiliyat mendiskreditkan, memburuk-burukkan Nabi dan keluarga. Jelas tak sesuai dengan masalah diberi anak pembahasannya. Qala rabbi ja'alli ayah. Beliau berkata, wahai Rabbku, buatkan untuk saya alamat. Alamatan ala waqti ta'laku minnil mar'ah, yaitu tanda yang menunjukkan masa
Wanita ini kita artikan apa ya? Tak laku ya. Karena tak laku punya beberapa makna. Mungkin alika ya'laku yaitu menggantung, tergantung, atau alika ya'laku yaitu cinta. Terkadang alika ya'laku artinya adalah makan. Mana yang sesuai? Apakah menempel gitu aja? Yaitu tapi bihadal walad yaitu istriku menempel, gitukah kita artikan ya? Menempel kepadaku dengan anak ini. Cuma tak tahu makna yang lebih sesuai apa di sini. Al-mubasysyari bih, yang digembirakan dengan itu, yang mana aku diberi kabar gembira tentang anak itu. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salayaling sawiya. Maka Allah menjawab, tanda untukmu adalah engkau tidak mampu mengajak bicara umat manusia selama 3 malam yang setara, 3 malam yang sempurna. Yaqul, yaitu alamatu dzalika, alamatnya adalah ayat tariyaka sakat, yusibaka sakat, engkau tertimpa penyakit diam, yaitu tak mampu bicara. La tantiqu ma'ahu salasata ayyamin, engkau tidak mampu bicara bersamaan dengan situasi sakit yang seperti itu, sakit diam, selama 3 hari. Illa romza, namun engkau mampu memberikan tanda, memberikan alamat, isyarat kepada orang lain. Wa anta fi dzalika sawiyul khalq. Oh, thayyib. Berarti sawi yang di sini memang sempurna ya, tapi yaitu engkau yang sempurna. Padahal badanmu masih sempurna. Sahihul mizaj, metabolisme engkau itu masih sehat. Ya, yaitu badanmu memang sehat. Mu'tadilul biniyah, yaitu bangunan badanmu sehat, fisikmu sehat. Wa umira bikasrati dzikir, beliau diperintahkan untuk banyak berzikir fi hadhil hal, dalam keadaan ini bil qalb, dengan hatinya. Wastihdari dzalik bil fuadi, dan menghadirkan zikir tadi dengan dadanya. Bil asyi wal ibkar, si fuad ya hati ya, di waktu petang dan pagi. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Ta'laku minil mar'ah, jelas mar'ah sebagai fa'il kan di situ ya. Apakah menghasilkan alaqah? Assalamualaikum.